So, good evening. Hari ini kita mau bahas modul 8. Topiknya tentang cause and effect. Oke. Jadi kita hari ini mau bahas essay cause and effect. Coba buka modulnya, modul 8. Oke. So, cause and effect. Coba dulu dibaca kalimat yang itu, yang paragraf pertama, coba. Ike. Coba dibaca cause and effect essay. Oke, sebelumnya itu cause and effect. Apa artinya cause dan effect itu? Sebab, iya. Jadi kita hari ini bahas tentang isi sebab dan akibat. Coba dulu di situ ada simple examples, contohnya cause-nya. I did not have breakfast. Itu adalah sebabnya. Akibatnya, I get serious cold. Kenapa dia get serious cold? She didn't have breakfast. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Oke, contoh yang kedua. People of the village cut down the trees in the forest. Oke. Akibatnya flood occurs during the winter. Orang-orang di desa cut down itu menebang pohon-pohon di hutan. Akibatnya banjir terjadi. Occurs itu terjadi selama winter. Jadi itu adalah contoh kalimat sebab dan akibat. Ingat, ada sebab pasti ada akibatnya. Oke. Coba jadi coba dulu buka halaman selanjutnya. Oke. Ada situ cause and effect, writing cause and effect. Oke, kemarin kita udah bahas tentang paragraf. Kalau paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat apa aja itu? Ada topic sentence, baru supporting sentences, baru closing sentence. Nah, sekarang kita mau bahas tentang cause dan effect karena essay itu terdiri dari beberapa paragraf. Jadi kita harus tahu bagaimana bentuk paragraf itu, terdiri dari apa paragraf itu. Oke. Apa itu tujuan? What is the purpose? Tujuan cause and effect essays. Oke. To discuss the reason why something occurs atau happen terjadi. Apa itu to discuss? Untuk mendiskusikan alasan-alasan mengapa sesuatu terjadi. Itu salah satu tujuannya. Kedua, to discuss the results. Untuk mendiskusikan hasil dari an event. Apa itu event? Kejadian, feeling, or action. Perasaan ataupun tindakan. Jadi dalam essay sebab akibat, kita akan mendiskusikan alasan-alasan dan juga hasil. Oke. Alasan-alasan hasil. Coba diperhatikan modulnya 8.2. Miss baca ya. As mentioned earlier, that cause and effect explain the significance, relevance, or values behind the cause and effect relationship of one case being discussed.
In this unit, you will have some practice writing cause and effect essays. Here are some outlines that are used in cause and effect essays. Oke, ini adalah contoh outline-nya. Contohnya, example outline. The following outline is one that organizes and analyzes of the negative effects and acid rain. Contohnya detrimental acid rain. Oke. Jadi itu adalah introduction. Coba baca di introduction-nya. Dalam introduction ada get reader's attention. Jadi dalam introduction kita harus berusaha mencuri perhatian dari pembaca. Oke. Ada situ thesis statement-nya. Thesis statement-nya, man-made acid rain is disrupting the ecosystem of lakes, damaging land, and harming plant and animal species. Itu adalah, kemarin apa thesis statement itu? Iya, jadi dalam thesis statement itu ada main idea yang mengontrol suatu paragraf atau topik dalam satu essay itu. Itu dia. Nah, coba kenapa kita harus menulis jadi tipe-tipe paragraf apa yang harus kita tulis? Jadi why do we write these types of paragraph atau essays? Jadi tujuannya satu, to understand a situation, untuk mengerti suatu situasi, to solve a problem, untuk memecahkan sebuah masalah, to predict an outcome, memprediksi suatu hasil, to entertain, untuk menghibur, to persuade, untuk mempengaruhi atau membujuk. Oke. Sekarang kita cause and effect. Jadi cause itu, a cause is something that makes something else happens. Jadi apa? Sebuah cause atau sebab itu sesuatu that makes, yang membuat sesuatu terjadi. It is why something happens. Sedangkan efek adalah what happens, apa yang terjadi. Kalau efek itu apa yang terjadi. Kalau cause itu mengapa something happens atau make something else happens. Contohnya tadi, cause-nya I did not have breakfast. Oke. Something that makes something else happen. Oke. Jadi something that makes sesuatu yang membuat sesuatu hal terjadi. Jadi apa yang terjadi itu? Contohnya tadi ada di modulnya halaman 8, I get serious cold. Oke. Jadi mengapa sesuatu itu terjadi? Karena apa dia get serious cold? Karena I didn't have breakfast. Coba. It is why something happens. Something happens itu yang mana? Inilah dia efek ini, something happens. Oke. Contohnya tadi, coba diperhatikan itu modulnya lagi halaman 8 itu. I did not have breakfast. Itu adalah cause-nya. Oke. Jadi itulah disebutkan why something happen. Why something happen. Oke. Sedangkan I get serious cold itu adalah what happens. Oke. Apa yang terjadi. Itu dia. Bisa dibedakan antara cause dan effect. Mari kita lanjutkan. Sebabnya apa? Contohnya sebabnya, misalnya contoh sebabnya, kemarin saya sakit, efeknya mungkin hari ini badan saya masih lemah, itu adalah efeknya. Atau juga misalnya, saya tidak mengerjakan PR, akibatnya saya tidak mendapat nilai. Nah, itu adalah cause dan effect. Contohnya ini. Contoh I did not
do my homework. Atau I didn't study well. Atau I did not do homework. I didn't do my homework. Ini adalah cause. Oke. Ini adalah cause-nya. Baru efeknya. Siapa? Ayo coba bikin efeknya. Sebab akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau kalian tidak mengerjakan, berarti I did not have a score. Oke, I did not have a score. Oke, jadi karena sebabnya karena apa? Karena I didn't do my homework. Akibatnya I didn't have a score. Jadi itu dia. Nah, jadi bagaimana cause and effect? Clue words. Tahu arti apa clue kan? Apa itu arti clue? Ada clue-nya enggak gitu? Apa itu clue? Apa itu clue? Coba dulu. Iya, petunjuk. Jadi, iya atau keyword juga benar petunjuk. Clue words. Jadi ada clue wordnya seperti because, so, and cause sometimes signal a cause and effect relationship. Okay, sometimes you must figure out artinya mencoba menemukan, figure out yourself that one thing causes another. Jadi kalian harus bisa menemukan atau menemukan apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Jadi true words-nya itu because, so, cause. Contohnya, when you see the kids picking up the trash on the beach, you can ask yourself why. Jadi you know that some people must have been messy at the beach before the kids got there. Contohnya katanya, when you see, ketika kamu melihat anak-anak picking up, mengutip sampah di pantai, you can ask yourself, kamu akan bertanya pada dirimu mengapa. You know that some people, kamu tahu bahwa beberapa orang must have been messy, pastilah messy. Tahu arti messy kan? Suka membuang sampah membuang sampah di pantai before the kids go there, sebelum anak-anak sampai di sana. Ini adalah contoh cause and effect. People left the trash on the beach. The kids clean up the beach. Yang mana di sini cause, yang mana di sini effect? Yang mana? People left trash on the beach. Itu effect atau cause? Orang-orang meninggalkan sampah di pantai. The kids cleaned up the beach. Anak-anak membersihkan pantai. Yang mana cause, yang mana di situ effect? Left. Paham kan? Bisa membedakan, itu adalah cause. Jadi bisa membedakannya. Jadi kalau kalian sudah bisa membedakan mana cause, mana efek, nanti kalian akan sudah gampang menulis paragraf sebab dan akibat. Harus tahu dulu membedakan kalimatnya. Kan dari kalimat baru ke paragraf. Dari paragraf menjadi essay. Bisa ya?
Oke. Nah, coba dulu perhatikan modulnya. Itu adalah contoh outline. Outline dari sebuah essay. Contohnya, what are the causes and principal effects of the increase in fast food consumption in the UK? Berarti ini tentang the increase in fast food consumption in the UK. Oke, contohnya introduction, di situ ada, perhatikan, ada introduction of the general topic, specific areas to be covered in this essay. Oke. Coba di bagian kedua yang kolom sebelah kanan. Contoh, jadi introduction, background of the traditional British diet and recent changes. Jadi ketika kita mau menuliskan sebuah paragraf sebab akibat, kita harus sebuah essay, kita harus ada introduction dulu, pengenalan. Contohnya ini, the increase in fast food consumption in the UK. Meningkatnya konsumsi makanan siap saji di UK. Fast food itu makanan siap saji. Contoh di KFC, McD, Subway. Oke. Jadi ketika kita menulis sebuah paragraf, perhatikan ada introduction-nya di situ. Background of the traditional British diet and recent changes. Oke. Jadi apa yang akan dituliskan dalam introduction? Background of traditional British diet. Causes of, jadi perhatikan di bawahnya lagi. Causes of increased fast food consumption. Sebab meningkatnya konsumsi makanan siap saji. Oke, ada situ changes in commercial practice, ada power of advertising, loss of local shops, changes in lifestyles, longer working hours to working parents. Maksudnya sebab-sebab di situ, sebab-sebabnya. Jadi itu adalah power of advertisement, loss of local shops, longer working hours to working parents. Misalnya, kenapa ada makanan siap saji? Contohnya di situ lebih gampang, longer working hours, waktu jam kerja yang lama, sehingga orang tidak ada waktu untuk memasak ataupun mempersiapkan makanan. Terpaksa mereka membeli makanan siap saji. To working parents, maksudnya orang tuanya dua-duanya bekerja, jadi mereka lebih baik berpikir untuk membeli makanan siap saji atau mengkonsumsi makanan siap saji. Nah, itu dia contoh-contoh dari outline fast food consumption in the UK. Oke. Coba dulu buka halaman 8.4. Halaman 8.4. Nah, di situ ada contoh dari model cause and effect essay. Oke. Jadi, sebelum kita membaca ini, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih menulis sebuah paragraf itu. Jadi, to increase coherence, limit the number of causes and effect. Jadi, coherence, hubungannya, baru batasi the number of causes or effect. Jangan terlalu banyak sebab-sebabnya ataupun akibatnya. Decide if there's a chain reaction or individual cause and effect. Use transitional words. Ini sangat penting, transitional words that focus the purpose, yang memfokuskan untuk tujuan sebuah paragraf. Use support sentences to identify the causes or effect. Support atau supporting sentences. Jadi ketika ada sebab, kalian harus ada supporting sentence-nya. Oke. Contohnya, halaman 8.3. Buka dulu halaman 8.3. Di situ ada bagian pertama yang tabel itu. Tabel sebelah kanan. Causes of increased fast food consumption. Nah,
Yang bagian keduanya perhatikan changes in commercial practice. Nah, itu adalah causes yang pertama, changes in commercial practice. Jadi supportnya adalah power of advertising, loss of local shop. Jadi itulah supporting sentencesnya. Causes yang kedua adalah changes in lifestyle. Supporting sentence-nya adalah longer working hours to working parents. Nah, efeknya, coba diperhatikan di bawah efeknya. Efek atau akibat dari meningkatnya konsumsi makanan siap saji. Efeknya ada pertama terhadap vitamin deficiencies, terhadap obesity, loss of food culture. Nah, itu adalah efeknya. Efek dari meningkatnya konsumsi makanan siap saji. Oke. Coba ayo kita baca dulu yuk paragraf 84. Oke, di situ perhatikan, coba Miss baca ya. Soccer, why it can't make the big time in the USA Cheatham. Oke. Jadi ini perhatikan di situ model ini adalah model cause and effect essay. Ini udah panjang banget. Oke. Jadi di situ diperhatikan soccer or football as it is called by the rest of the world outside the United States is surely the most popular sport in the world. Itu kalimat pertama itu adalah disebut apa? Topic sentences. Topic sentence. Perhatikan itu ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Di situ paragraf pertama itu, jadi inilah essay. Essay itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Kemarin kan, oke. Wait. Contohnya. Jadi, essay itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Oke. Jadi ada satu introductory paragraph, introduction paragraph, ada kedua supporting paragraph atau disebut dengan body. Nah, ini terdiri dari ada 3. Ada supporting paragraph 1, supporting paragraph 2, 1, 2, 3 atau beberapa. Oke, yang ketiga ada concluding paragraph. Oke, concluding paragraph. Nah, sedangkan paragraf ini adalah essay, kumpulan dari beberapa paragraf. Ada introduction, ada supporting paragraph 1, supporting paragraph 2, supporting paragraph 3. Ada concluding paragraph. Sedangkan paragraf, terdiri dari kumpulan dari beberapa kalimat. Contohnya, terdiri dari 1. Topic sentence. Yang kedua apa? Supporting sentences. Jadi supporting sentences ini ada 1, 2, 3 atau 4 lebih, pokoknya lebih dari 2, lebih bagus. Ketiga ada concluding sentence. Nah, itu dia. Jadi
Ini dia paragraf pembagian dari paragraf topic sentence, supporting sentence, concluding sentence. Oke. Wait. Jadi ini adalah useful vocabulary. Ciri-ciri ini adalah clue. Clue. Tadi kan ada clues kan untuk mengetahui cause dan effect. Ada clue-nya. Jadi cause itu, sebab itu, ada beberapa clue. Ya, jadi ini clue ini disebut adalah ini transitional words. Ini juga adalah transitional words. Contoh for. For di sini adalah karena, bukan untuk. Karena, because, since, due to. Ini adalah karena, artinya semua karena. Sedangkan effect so, but, for this reason, as a result, consequently, otherwise, therefore, thus. Ini adalah contoh dari clue words yang menunjukkan dia effect. Oke, ini contoh paragrafnya. Coba baca dulu Ika. Iya, yang di slide. Yes. Household. Household. Waxes. Bulk. Substances. Yang mana sini? Ini adalah contoh paragraf. Dari paragraf dulu kita. Yang mana di sini topic sentence? Ya, headed can have several causes. Berarti di sini main idea-nya tentang apa? Headaches. Oke. Jadi karena di dalam topik sentence itu ada main idea. Oke. Apa causes yang pertama? Iya, many people think that the major cause of headache is nervous tension. Oke. Yang kedua, oke. Baru yang selanjutnya, ini yang kedua. Yang selanjutnya, iya, dependent, karena Anda ini perhatikan ada kata ini. Ini ada because. Tadi because itu salah satu ciri-ciri dari keluar dari causes. Dependent on caffeine. Oke, yang selanjutnya, other people may be allergic to salt. Oke. Jadi, yeah, still other people are allergic to household chemicals including policies, waxes, bug killers, and paint. If they can manage to avoid these substances, apa itu substances? Zat atau bahan-bahan yang mengandung bahan kimia ya. Their headaches tend to go away. When a person has recurring headaches, it's worthwhile to look for the underlying cause, especially if the result of the search is freedom. Jadi ini adalah contoh paragraf cause. Paragraf akibat atau sebab ya, sebab. Causes ini adalah cause paragraph karena di sini menjelaskan tentang
causes. Masih ingat kan yang slide yang pertama? Tadi apa tujuannya? Menjelaskan pertama, menjelaskan tentang causes. Masih ingat? Yang ini? Tunggu. Oke. Nah, tadi itu. Yang ini. Wait. Use support. Jadi ini kita di sini kita identify dia causes dulu. Jadi sebuah causes and effects paragraf itu bisa kita menjelaskan tentang causes dulu. Dari dalam satu paragraf itu kita jelaskan causesnya ini. Jadi ini adalah cause paragraf. Jadi di sini kita ingin mengetahui apa penyebab dari headache. Cause yang menyebabkan headache. Ini disebut cause paragraph. Oke. Jadi contohnya, perhatikan. Coba baca dulu sekali lagi. Siapa yang mau baca? Mbak Dewi dulu. Nah, di sini ada sampel paragraph with clear supporting. Jadi di sini kita akan mengidentify supporting sentences. Tadi ini paragraf terdiri dari 3 bagian. Pertama apa tadi? Topic sentence. Ini adalah topic sentence. Oke, topic sentence. Baru tadi topic sentence yang diikuti oleh beberapa supporting sentences. Ini adalah supporting sentences pertama, supporting sentences kedua, dan supporting sentences ketiga. Sedangkan yang mana di sini? Sedangkan sisanya ini adalah apa tadi istilahnya disebut terakhir? Apa tadi bagian ketiga dari itu paragraf? Concluding sentence. Jadi ini adalah topic sentence. Coba dibaca dulu sekali lagi Mbak Dewi, coba. Iya, coba dibaca dulu. Iya. Sambil diperhatikan kenapa disuruh lagi dibaca biar kalian perhatikan lagi topik sentence. Oke, coba. Headache, coba headache. Causes. One obvious, coba obvious. Apa Mbak Killers? Headache. Oke. Headaches. Kalau nggak ada S-nya berarti headache. Ini headaches.
can have several causes. One obvious cause is stress. Ini adalah cause yang pertama. People have hectic lives and frequently have multiple stressors. Okay, every day like work, family, and money. Another reason for headaches is some people has to do with diet. Ini adalah causes yang kedua. Okay, some get headaches because they are dependent on caffeine. Other people may be allergic to salt or they may have low blood sugar. The environment can also cause this uncomfortable condition. Allergens such as household chemicals including policies, waxes, bacteria, and paint can lead to the headaches. Oke, ini adalah penjelasan ini. Yang ini adalah penjelasan yang ini. Sedangkan ini penjelasan yang ini. Lowering stress, controlling your diet, and avoiding allergens can help avoid headache. Perhatikan, ini adalah concluding sentence. Jadi ini concluding sentence ini menyimpulkan. Coba, lowering stress. Nah, ini disinggung di sini kan? Controlling your diet ini. Avoiding allergens ini, allergens. Jadi di sini di dalam concluding sentence kalian menyimpulkan supporting sentence 1, supporting sentence 2 dan supporting sentence 3. Bisa paham? Jadi artinya karena juga kalian mengulang kembali, menceritakan kembali, tapi dalam satu kali menyimpulkan dari supporting sentence pertama, supporting sentence kedua, dan supporting sentence ketiga. Oke? Jadi itu dia cara menyusun sebuah paragraf. Nah, ada yang harus kita perhatikan, harus kita pelajari grammar. Coba dibuka halaman 86, grammar yang harus kita pelajari ketika kita ingin menuliskan cause and effect paragraph. Oke. Grammar yang kita pelajari so, that, such, that. Halaman 8.6. Di situ ada grammar, result, and purpose clauses. So and such are used as modifiers with result clauses. So is also used as a subordinator in purpose clause and as coordinator. Contoh results. Television coverage is so important that it determines the popularity of a game. Soccer is such a great sport that it certainly deserves the increased attention and popularity on all levels. Perhatikan patternnya. Jadi so diikuti oleh adjective ataupun adverb. Contohnya, so fantastic that, so fast that, so many people that. Jadi perhatikan dulu yang di atas itu, example itu, television cover is so important, dalam kurung that. Artinya itu optional. Kalian bisa buat that, bisa juga tidak menuliskan that. Jadi jadi kalau misalnya pun nggak kalian tuliskan that, itu artinya bahwa, oke? Nah itu dia. Jadi ketika kita menuliskan sebuah paragraf sebab akibat, grammar yang harus kita pelajari adalah so ataupun such untuk mengetahui resultnya ataupun purpose-nya. Oke. Contoh. So and that, perhatikan PPT ini. So and that, it expresses a cause and effect. Cause and effect, misalnya contoh, I was so sleepy. I was so sleepy that I couldn't keep my eyes open. I was so sleepy, ini adalah cause. Efeknya, I couldn't keep my eyes open. Bisa? Jadi contoh
Jadi ketika kita mau menuliskan sebuah result atau purpose-nya, ada grammar yang kita pelajari so dan that. I was so sleepy, saya sangat ngantuk. That di situ artinya sehingga. Sehingga I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa membuka mata saya, membiarkan mata saya terbuka. Jadi so and that jadi sehingga. Oke. Jadi so diikuti oleh adjective ataupun adverb. Oke. Jadi so diikuti oleh adjective ataupun adverb. Oke. Contohnya, it was too windy. Ini adalah cause. We couldn't go sailing. Ini adalah efek. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kalimat, kita mau membuat ini ke dalam satu kalimat. Berarti, it was so windy that we couldn't go sailing. Windy adalah adjective. Oke. Windy adalah adjective. Nah, itu dia. Jadi so diikuti oleh adjective atau adverb baru that. Oke. Sedangkan such and that expresses a cause and effect. Jadi contohnya such dan adjective itu such itu diikuti oleh adjective baru noun. Oke, tadi kalau so diikuti oleh adjective. Kalau such adjective baru noun baru diikuti oleh that. Contohnya, it was a great movie. Movie ini adalah noun. Great adalah adjective. Efeknya, I watched it several times. It was such a great movie that I have watched it several times. Jadi, ini adalah such. Such itu, makanya dibilang such a beautiful thing. Such a nice weekend. Such a great holiday. So beautiful. Jadi, so diikuti oleh adjective baru that. Sedangkan such, adjective, noun baru that. Bisa? Contohnya lagi, she is very charming woman. Charming di sini adalah adjective. Woman adalah noun. She is such a charming woman that everybody stares at her. Charming adalah adjective, woman adalah noun. Coba perhatikan bukunya. Halaman 8.7. Di situ ada pattern with subject. Perhatikan itu an, sama seperti yang di PPT. An diikuti oleh adjective, ada singular noun such a good book. Adjective, plural noun. Kenapa di bawah itu tidak perlu lagi a atau an? Kenapa? Iya, karena plural. Oke. Contohnya purpose-nya di situ. Jadi such a good book, such good books that, such good stamina that. Purpose. Contoh. The new principals applies a new school system, so he can improve the quality of its graduates. So that di situ sama dengan in order dan agar. Jadi perhatikan, so that dengan so dan that yang di halaman itu polanya berbeda. Jadi kalau so that ini adalah purpose, tujuan. Jadi agar, agar tujuannya agar. Sedangkan yang di halaman 86 adalah result. So that, perhatikan penggunaan so that itu di halaman 86 dan 87. Oke. Di halaman 86 itu adalah result, hasil untuk menyatakan result, untuk menyatakan hasil. Contohnya,
television coverage is so important that, jadi situ artinya sehingga. Sedangkan yang di 88.7 arti so that di situ agar. The new principal applies a new school system so that agar he can improve the quality of its graduates. The new principal applies a new school system in order that artinya agar he can improve the quality of its graduates. Jadi ketika kalian ingin menuliskan sebuah efeknya atau paragraf efeknya, misalnya kalian menuliskan dalam kalimat, bisa kalian menggunakan so, that, atau such that. Contohnya ini tadi sudah. Jadi pertama, it was so windy that we couldn't go sailing. Sehingga, jadi artinya ini sehingga. Ini adalah cause, ini adalah efeknya. Oke. Sedangkan yang kedua ini pakai such dan that. Contohnya, it's such a great movie that, sehingga I have watched it several times. Ingat, kalau so diikuti oleh adjective ataupun adverb baru that. Sedangkan such diikuti oleh adjective baru noun, baru diikuti oleh that. Oke. Coba dulu kita lihat activity 3 yuk. Activity 3. Fill in the blanks with so, such, or such and as appropriate. One has been done for you as an example. Contoh, when I was in Bangkok, I had such excellent food and entertainment. Oke. Kenapa di situ such tidak diikuti oleh a dan an? Kenapa? Karena food dan entertainment itu adalah non-count noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, nomor 2 coba. Nomor 2 Anggun deh. Halaman 8.7. Halaman 8.7 activity 3. Ayo. Apa? Oke. Oh, Iki aja nomor 2 coba. Jessica. So, oke. Nomor 3. Iceland. Sanitation. Di situ apa? So, kenapa so?
Apa itu? Adjective. Apa tuh enormous? Hebat atau sangat besar. Jadi perhatikan patternnya itu. Perhatikan dulu pattern halaman 86. Kalau so diikuti oleh adjective baru that. Nah, itu kan ada is, baru ada di situ ada enormous. Enormous itu adalah adjective, baru ada that. Coba di underline dulu that, atau di lingkari, terserah. Di lingkari that, enormousnya di underline, baru so-nya di lingkari. Okay, so enormous that sanitation becomes the big problem. Okay, Mbak Dewi, nomor 4. Okay. United States. Watch by. United. Di situ apa? Oke. Such a popular game. Kenapa di situ such a? No, tadi jawabannya apa? Such a popular game. Kenapa di situ such a? Mana situ plural? Jadi kenapa kalau plural, kenapa kamu pakai a? Singular. Oke, singular. Popular game. Popular itu adalah adjective. Game itu adalah singular noun. Makanya itu such a popular game. Nomor 5. Siapa yang mau nomor 5? Yang bisa ngomong aja. Michael Jordan. Ayo nomor 5 siapa yuk? Oke. Such. Kenapa di situ pakai such? Because good is adjective. Terus basketball players adalah plural noun. Ya kan? Gitu. Nomor 6. Siapa? Mbak Dewi. Kayaknya kalian berdua yang bisa ngomong. There are so many cameras, okay, that we can see the games from different angles. Number 7. Yeah, okay. Number 8. Kenapa di situ so? Apa itu harga? Yang mana?
Apa? Expensive itu apa? Expensive itu apa? Artinya mahal. Kata sifat, bukan harga. Oke, number 9. Such. Kenapa situ such? Iya, oke, good. Number 10. Such a. Jadi tahu perbedaannya kan di sekarang, such a dan such pretty girls. Oke, nah itu dia. Jadi cara membuat kalimat cause dan effect dengan menggunakan so that dan juga such that. Oke. Sekarang coba dulu activity 4 itu. Join the sentences below using so that, such that, such a, and that, or in order that. Oke, perhatikan situ. Timothy is a very good tennis player. He always wins tennis championship in his country. Timothy is such a very good tennis player that he always wins tennis championship in his country. Oke. Nomor 2. Jadi di situ kan di Timothy, yang pertama kan Timothy is a very good. Berarti situ pakai such karena good itu adalah adjective, tennis player adalah singular noun. Oke. Jadi kalian harus bisa membaca, menganalisa ini pakai such that kah atau so that kah atau in order that. Oke. Lanjut tuh. Nomor 2. Baca dulu kalimatnya. The weather. The weather. Cancelled. The weather, not winter. Oke. Nomor 3. Ika. To reply. $100 itu oke. Bener nggak itu? Kalau many, sebelum many kita pakai apa? Many, much, few, little. So, Maria has so many fans that she has to reply more than. Okay.
Itu more than ya, bukan more that. Coba, more that. Itu bukan that, tapi than. Yang sebelum angka 1000 itu ada that. Itu harusnya than. T diganti dengan N. Oke. Nomor 4. Ika yuk. Kenapa di situ? Siapa bilang quickly adjective? Nggak, nyantai aja. Nanti jam 1 pun bisa dikirim, jam 1. Siapa bilang quickly itu adjective? Adverb. Berarti kalau dia so, bisa juga diikuti oleh adverb. Kata sifatnya apa? Quickly. Quick. Iya, benar. Oke. Nomor 5. Iya, bisa. Makanya kan di situ di atas itu kan dikasih below using. Berarti in order that. Iya, nomor 6. Siapa yang mau nomor 6? Nomor 6. Ayo, biar pintar kalian membaca. Became. Terminator. Such. Coba such. Oke, nomor 7. Nomor 7. Siapa nomor 7? Ika. Oh, oke. Mbak Dewi. It costs
70. Udah ada di situ 70 million. Oke. My 1960 coba my 1960 Chevrolet is in a good condition. It cost 70 million rupiah. Itu pakai apa? Coba gimana? Ini apa? Coba dibaca lagi, dibaca dengan jawabannya lengkap. Finance 9060. Iya, nomor 8. Coba baca dulu coba. The students love them very much. Mr. Burns. Iya, very much. Okay, number 9. Kenapa? Number 9. Siapa yang mau nomor 9? The police. Fugitive. Tapi tak tahu itu apa fugitive? Apa itu fugitive? Buro? Iya, buronan. Oke. Jadi itu pakai apa? The police, coba the police arrest. Fugitive. Okay. Number 10. Car, the car bukan the care. Iya, di situ pakai so karena slowly adalah adverb. Oke. Jadi itu dia penggunaan. Udah pintar ya kalian semua ternyata. Penggunaan so dengan that, such dengan that. Coba juga halaman 8.15. Di situ ada itu ada hanya apa namanya itu result and purpose clauses, itu ada summary-nya. Oke. Perhatikan kalau with pattern with so, that, add adverb, ada adjective, ada adverb. Baru so diikuti oleh few atau many, misalnya so many people, that, atau little
non little baru diikuti oleh non count, misalnya little money that, baru sedangkan such that diikuti oleh a atau an adjective singular noun, adjective plus plural noun, adjective plus non count noun. Di situ perhatikan contohnya, so fantastic that, so fast that, so many people that, so much traffic jam that, such a good book that, such good books that, such good stamina that. Jadi itu adalah grammar yang kita gunakan dalam menulis cause and effect essays. Oke. Coba halaman 8.17. Halaman 8.17 itu adalah ada contoh opinion essays tentang effects on TV on children. Oke. Ini adalah contoh essay opinion yang menceritakan tentang efek atau akibat daripada TV terhadap anak-anak. Oke. Nah, jadi ketika kita menulis cause and effect paragraf, ingat harus ada topic sentence. Di dalam topic sentence ada main idea. Main idea itu, jadi dari main idea lah kita mengetahui topik yang akan dibahas. Baru diikuti oleh supporting sentences. Supporting sentence itu ada beberapa kalimat. Baru diikuti oleh concluding sentence, kalimat penutup. Oke, ini kalau yang di buku halaman 8.17 menceritakan tentang efek TV terhadap anak-anak. Sedangkan yang di PPT adalah penyebab dari sakit kepala. Jadi ini adalah contoh yang sederhana. Ini adalah paragraf. Kalau yang di buku adalah essay. Essay terdiri dari beberapa paragraf. Ada berapa paragraf di situ? Ada 5. Oke. Jadi di situ Siti coba perhatikan dulu halaman 8.17 itu. Ada di situ di outline of a phrasing opinion essay. Ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Nah, 1. Introduction. Why do you concern about the topic? Paragraf kedua, paragraf ketiga, ataupun paragraf keempat. Jadi di situ paragraf 2 dan 3, paragraf 2, 3, 4 adalah supporting paragraph. Itu apa itu ribut? Supporting paragraph. Sedangkan paragraf kelima adalah concluding paragraph. Paragraf pertama adalah introduction atau introductory paragraph. Di situ berarti ada 3 supporting paragrafnya. Nah, ini adalah essay. Essay terdiri dari beberapa paragraf. Jadi, ketika kita ingin menulis essay, kita harus mampu dulu menulis 1 paragraf. Ini adalah contoh paragraf sederhana tentang the causes of headache. Oke, the causes of headache. Ada yang mau tanyakan dulu tentang ini dulu, nanti tentang yang the causes. Ada yang mau tanyakan? Oke. Jadi sampai di sini dulu ya. Nanti hari Kamis kalian bisa kan? Hari Kamis kita mau bahas semuanya. Sebelum ujian pokoknya kita harus ada pertemuan lagi. Biar kalian lebih paham nanti ujian. Oke.